Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1567 Memahami Dao Besar 2. Sang Zhang melirik kedua gadis itu sebelum dia menemani Ming Xin keluar. Ketika mereka berada di luar, Sang Zhang bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu? Apakah mereka akan menjadi bantuan besar untuk Great Void atau tidak akan tergantung pada Anda?" kata Ming Xin. "Ya," kata Sang Zhang sebelum dia menghela nafas dan menambahkan, "mereka masih muda dan bodoh. Mereka hanya anak sapi yang baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Mereka sering membalas saya, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak marah sama sekali." Ming Xin tetap diam. Setelah melihat ini, Sang Zhang menghela nafas lagi dan terus berkata, "Jika putriku yang malang masih ada, dia akan seusia mereka sekarang." Ekspresi Ming Xin sedikit berubah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada beberapa hal di masa lalu yang tidak boleh kamu bicarakan." Sang Zhang hanya melihat ke kejauhan. Ming Xin tidak tahu apa yang dipikirkan Sang Zhang, dan dia hanya berkata, "Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang yang mencuri benih kekosongan besar. Saya hanya menyalahkan diri saya sendiri," kata Sang Zhang. Ming Xin terdiam. Sang Zhang menghela nafas. "Lupakan." Dia mengubah topik dan bertanya, "Apakah yang tidak suci benar-benar mati?" Ming Xin berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak tahu." "ILII, apakah kamu takut padanya?" Ming Xin bertanya. Sang Zhang mendengus. "Kenapa aku harus takut padanya? Aku bukan idiot seperti Tu Wei. Saya harap begitu." Dengan itu, Ming Xin menghilang ke udara tipis. Sang Zhang melintas dan kembali ke daerah dekat Little Yuaner dan Cons. Dia melihat mereka dari jauh dan bertanya-tanya dalam hati, mereka masih di sana. Apa yang sedang dilakukan Ming Xin, rubah tua itu? Qi Sheng adalah suaminya. Mungkinkah mereka bekerja sama untuk memanipulasi saya? Sang Zhang merasa ada sesuatu yang salah. Dia berjalan mendekat dan merasakan Little Yuaner dan Cons, mereka sama seperti sebelumnya. Ketika Little Yuaner dan Cons melihat Sang Zhang, Little Yuaner berkata, "Ini dia." Lagi, Sang Zhang tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, kamu baru saja datang ke Great Void belum lama ini. Apakah Anda ingin keluar dan melihat-lihat? Bisakah saya?" Little Yuaner sedikit terkejut. "Tentu saja. Bagaimanapun juga, anak-anak tetaplah anak-anak. Tidak ada yang salah dengan membujuk mereka sesekali. Ayo bawa Keong juga," kata Yuaner kecil. Bagaimanapun, dia tahu Cons berasal dari Great Void. Sejak Cons ditangkap, dia ingin keluar dan melihat-lihat. Namun, dia jelas tidak memiliki kualifikasi juga tidak dalam kondisi untuk melakukannya. Sang Zhang memandang Keong. Sejujurnya, dia lebih suka dan lebih menghargai Little Yuaner. Ketika dia mendengar Little Yuaner ingin Cons ikut, minatnya segera berkurang. Keong bertanya dengan sangat sopan, "Kaisar Sang Zhang, bisakah Anda membawa saya keluar untuk melihatnya juga?" Ekspresi Sang Zhang jelas tidak sebagus sebelumnya. Setelah melihat ini, Yuaner kecil berkata, "Jika kamu tidak mau, lupakan saja." Sang Zhang berkata, "Saya adalah orang yang menepati janji saya." Dengan lambaian tangannya, energi menyelimuti kedua gadis itu. Setelah itu, mereka bertiga tampak seperti bintang jatuh saat mereka melesat ke langit. Langitnya biru, dan tidak ada awan di langit. Gunung-gunung dan sungai-sungai itu indah dan megah. Tanaman dan pepohonan itu rimbun. Seolah-olah mereka telah memasuki lukisan musim semi dengan lembah dan hutan misterius di mana gunung dan sungai berpotongan. Ada jalan kuno yang luas dan tak berujung, dan platform setinggi langit. Bagaimana menurutmu? Sang Zhang biasanya sibuk. Sekarang dia sedang berkeliling wilayahnya, dia menemukan betapa indah dan menyegarkan wilayahnya. Yuaner kecil, yang terpengaruh oleh pemandangan yang indah, tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk dan berkata, "Ini benar-benar indah." Namun, begitu Yuan kecil selesai berbicara, dia sepertinya menyadari bahwa dia salah bicara. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya rata-rata. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kampung halaman saya sama sekali." Petik 2. Pada saat ini, Cons menunjuk ke sebuah platform di langit dan bertanya, "Apa itu?" "Itu adalah platform Cao Tian. Itu digunakan sebagai altar pengorbanan untuk menyembah langit dan bumi," jawab Sang Zhang. Cons mengangguk sebelum dia menunjuk ke sebuah danau di kejauhan dan bertanya, "Tempat apa itu?"
Itu adalah danau giok surgawi. Luasnya seperti langit, dan jernih seperti kristal, kata Sang Sang. Dalam hati, dia berpikir dalam hati, saya seorang kaisar surgawi, tetapi sekarang, saya telah direduksi menjadi pemandu wisata untuk 2 sandera. Sang Sang menekan ketidaksenangannya. Namun, ketika dia melihat gadis-gadis yang lugu dan cantik, dia merasa amarahnya hilang lagi. Selanjutnya, ketiganya terbang ke hutan yang aneh. Ada gundukan di hutan. Little Yuaner menunjuk ke sana dan bertanya, apa? Itu. Sang Sang mengerutkan kening. Jangan tanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Tuanku akan memberitahuku di masa depan, kata Little Yuaner. Sang Sang, apakah ini berarti dia bersedia menerima master? Kerutan di dahi Sang Sang mereda, tapi ekspresinya masih sedikit serius. Kemudian, dia berkata dengan ringan, itu kuburan. Yang, Little Yuaner bertanya, sedikit terkejut. Sang Sang dengan tenang menjawab, putriku. Little Yuaner bergumam, aku tidak sengaja bertanya. Sang Sang menghela nafas panjang. Jika dia masih ada, dia akan seumuran denganmu. Dia tidak lagi ingin membicarakan hal ini sehingga dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya memiliki aula Dao di Tenggara. Jika Anda mau, Anda bisa berkultivasi di sana. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu, tapi aku punya satu syarat, kalian berdua harus setia padaku mulai sekarang. Little Yuaner memutar matanya sebelum dia berkata, aku akan memikirkannya. Aku punya banyak waktu. Kemudian, mereka bertiga terbang ke arah tenggara seperti bintang jatuh. Hanya dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Dalam jurang maut, kekuatan bumi terus tumbuh. Ketika seseorang melihat ke bawah dari atas, ia akan melihat apa yang tampak seperti langit gelap yang dipenuhi bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, ada satu yang sangat terang dan menyilaukan. Tidak hanya itu, energi pun berkumpul dari segala arah menuju bintang terang itu. Berdengung, berdengung, bintang bersenandung sebelum tiba-tiba melesat seperti bintang jatuh dan terbang di jurang. Itu berlangsung selama sekitar 15 menit sebelum kembali ke posisi semula. Ledakan, dengan bintang di tengah, energi besar tersapu di jurang. Setelah itu, seberkas cahaya melesat. Gemuruh, batuan jatuh ke dalam jurang tanpa henti. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba membuka matanya. Apa itu ruang? Apa itu waktu? Kenapa saya di sini? Kesadaran tiba-tiba muncul di Lu Zhou. Dia merasakan energi di dalam jurang, rasanya seperti air laut. Dia mengangkat tangannya dan mencoba merasakannya. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, ruang itu akan beriak dan terdistorsi. Lu Zhou merasa seolah-olah dia telah bermimpi untuk waktu yang sangat lama. Butuh beberapa saat sebelum Lu Zhou akhirnya pulih. Dia menghela nafas. Aku masih di dalam jurang. Dia melihat antarmuka sistem dan menemukan bahwa itu masih ditingkatkan. Sebelumnya, ini tidak terjadi. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bangun sebelum proses peningkatan selesai. Melihat bahwa dia sudah bangun, dia mengambil kesempatan dan mengeluarkan jantung kehidupan Gou Chen untuk mengaktifkan bagan kelahiran lainnya. Setelah memasukkannya ke dalam istana kelahirannya, dia bermeditasi pada tulisan surgawi. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia tenggelam dalam kondisi meditasinya lagi dan kehilangan semua inderanya lagi. Pada waktu bersamaan, Dunzang mulai bergetar hebat. Butuh beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Secara kebetulan, Dunzang berkorespondensi dengan Sang Zhang Hall di Great Void. Sang Zhang mengerutkan kening saat dia melihat gunung dan sungai, tidak tahu apa yang terjadi. Little Yuaner bertanya dengan ketakutan, ada gempa bumi di Great Void juga. Keong berkata, mungkin. Di sini sangat berbahaya. Saya merasa seperti akan jatuh lebih awal, kata Little Yuaner. Jangan bicara omong kosong. Sang Zhang berkata dengan nada mencela. Pada saat ini, 5 sosok muncul di depan Sang Zhang dan membungkuk. Yang mulia, kami mengetahui bahwa getaran itu berasal dari Dunzang. Dunzang. Pilar kehancuran di Dunzang telah runtuh. Badai energi telah muncul di jurang. Itu mungkin saja badai itu menyebabkan robekan spasial yang mempengaruhi Great Void. Setelah mendengar ini, Yuaner kecil bertanya, Ngeri, apakah langit akan runtuh? Dengan saya di sekitar, langit tidak akan runtuh. Saya tidak ingin langit runtuh, gumam Little Yuaner. Setelah mendengar ini, Sang Zhang bertanya, mengapa? Tuanku pernah berkata bahwa jika langit runtuh,
dia akan menahannya. Saya tidak ingin tuan saya menanggung beban seperti itu, kata Yuaner kecil. Kamu punya tuan. Ya, di mana dia? Setelah mendengar ini, Little Yuaner mulai menangis pelan. Dengan berlinang air mata, dia berkata, dia jatuh ke dalam jurang, dan mati. Sang Zhang tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Dia hanya berkata, saya turut berduka atas kehilanganmu, tetapi orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Sang Zhang berpikir dalam hati, Tu Wei dan yang tidak suci harus disalahkan atas masalah ini. Tak terhitung nyawa yang hilang karena pertempuran mereka. Yuaner kecil menyeka air matanya dan berkata, aku ingin pergi ke Dunzang untuk melihatnya. Sang Zhang mengangguk. Kesalehan anak Anda terpuji. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Bab 1568 Murid Tercinta Guru. Sang Zhang telah sering berhubungan dengan dua gadis selama periode waktu ini. Dia menemukan bahwa mereka tidak menyukai kekosongan besar dan tidak bertentangan seperti yang dia bayangkan. Dibandingkan dengan pemilik Great Void Seeds lainnya, dua anak kecil dan polos itu lebih disukai. Keong, kamu harus ikut dengan kami juga, kata Yuaner kecil. Awalnya, Sang Zhang hanya ingin membawa Little Yuaner. Namun, karena dia mengatakan kata-kata seperti itu, dia hanya bisa membawa dua dari mereka bersamanya. Bagaimanapun, Cons juga memiliki benih kekosongan besar. Performa Cons hanya sedikit lebih buruk, tapi itu tidak buruk. Keong mengangguk. Kemudian, Yuaner kecil menatap Sang Zhang dan bertanya, kamu tidak akan menolak, kan? Tentu saja tidak. Sang Zhang mengungkapkan apa yang dia pikir adalah ekspresi ramah. Dia begitu terbiasa menjaga wajah tetap lurus sepanjang tahun sehingga dia harus memaksakan diri untuk tersenyum. Kebanyakan orang di posisi tinggi memiliki masalah ini. Cukup sulit bagi mereka untuk bisa didekati dan tidak terlalu arogan. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Itu adalah sesuatu yang berkembang dari waktu ke waktu, dan itu sudah mendarah daging sehingga tidak bisa diubah dalam semalam. Ayo pergi. Sang Zhang mengangkat tangannya dan menggambar lingkaran di udara. Sesaat kemudian, sebuah lorong rahasia kecil muncul. Ketiganya melangkah ke lorong rahasia dan menghilang hanya dalam sekejap mata. Tidak butuh waktu lama sebelum bagian rahasia yang cerah muncul di langit timur tanah tidak dikenal sebelum Sang Zhang, Yuaner kecil, dan Keong turun dari langit. Kupikir kita akan tiba langsung di Dunzang. Little Yuaner bertanya, bingung. Sang Zhang tersenyum dan menjelaskan, tidak ada kultivator yang mampu melakukan hal seperti itu. Saya ahli dalam rune dan bisa pergi kemanapun saya mau, meski begitu, aku hanya bisa menggunakan lorong rahasia yang tertinggal di sini. Tidak mungkin bahkan untuk Kaisar Surgawi. Yuan kecil terkejut. Kaisar Surgawi juga manusia. Kekuatan manusia terbatas, kata Sang Zhang. Manusia pasti bisa menentang surga. Little Yuaner berkata dengan percaya diri. Sang Zhang tidak melecehkannya dari gagasan itu. Sejak Little Yuaner masih muda, dia energi dan optimis tentang masa depan. Ini normal dan sesuatu yang harus dia alami dan pelajari. Setelah itu, ketiganya terbang menuju Pillar of Destruction milik Dunzang. Setelah 15 menit, mereka melayang di atas jurang. Sang Zhang menunjuk ke jurang dan berkata, kami di sini. Little Yuaner mengangguk sebelum dia bertanya, bisakah saya turun dan melihatnya? Ya, kata Sang Zhang. Yuaner kecil terbang ke bawah dan mendarat di pintu masuk jurang maut. Ketika dia melihat ke dalam jurang, dia merasa bahwa itu sangat indah seperti galaksi yang megah dan misterius. Kegelapan dan bintik-bintik cahaya seperti langit berbintang yang indah yang dia lihat ketika dia masih muda. Keong, itu begitu indah. Datang dan lihatlah. Little Yuaner berkata dengan penuh semangat. Keong terbang dan mendarat di sebelah Little Yuaner. Dia juga terkejut dengan pemandangan jurang. Sang Zhang melihat ke jurang juga, tapi dia masih tidak tahu apa yang terjadi di sana. Yuaner kecil awalnya sangat senang, tetapi segera, dia berkata dengan suara rendah, apakah Tuan mati di sini? Mungkin, mereka mengatakan bahwa yang tidak suci juga jatuh ke dalam jurang maut. Yuaner kecil mengangguk dan berkata, yang tidak suci pastilah seorang penjahat besar. Dia dan Tu Wei pasti mengambil keuntungan dari situasi ini dan melancarkan serangan diam-diam ke tuannya. Sang Zhang, yang melayang di atas Yuaner kecil, tersenyum dan berkata, kamu mengatakan yang tidak suci adalah penjahat besar, saya setuju. Namun,
dia dan Kaisar Tu Wei sama-sama makhluk tertinggi. Mengapa mereka menyerang tuanmu? Yuaner kecil berkata, saya tidak tahu. Katakan padaku, apakah yang tidak suci sangat jahat dan licik? Sang Zhang hampir setuju dengan Yuaner kecil, tetapi ketika dia mengingat apa yang dia ketahui tentang yang tidak suci, dia tidak dapat menemukan istilah yang menghina untuk menggambarkan yang tidak suci. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, menurut pendapat saya, yang tidak suci dapat dianggap lugas dan lurus. Dia adalah orang pertama yang membuka jalur kultivasi baru dan unik. Dia bisa dianggap sebagai sosok penting. Apakah dia sangat kuat? Yuaner kecil bertanya. Hanya ada satu orang di dunia yang cocok untuknya, kata Sang Zhang. Sebelum Sang Zhang bisa menyelesaikan kalimatnya, Little Yuaner menyela, tuanku. Ili, Sang Zhang sedikit mengernyit sebelum mengoreksinya, Kaisar Kekosongan Besar Mingxin. Lalu, mengapa kalian semua memperlakukannya seperti ini? Yuaner kecil bertanya. Sang Zhang berkata sambil menghela nafas, kamu masih sangat muda jadi ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Anda secara alami akan mengerti di masa depan. Petik 2. Little Yuaner melihat ke dalam jurang lagi. Dia turun sedikit, terbang ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat siapapun. Ketika dia turun sedikit lagi, dia merasakan jantungnya menegang ketika dia melihat segel pengurungan terjepit di celah. Dia langsung terbang. Setelah melihat ini, Sang Zhang mengingatkan Little Yuaner, jangan terlalu dalam. Jangan khawatir. Yuan kecil mendarat di segel pengurungan. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia memastikan bahwa itu adalah segel pengurungan milik tuannya. Dia bisa merasakan sisa aura tuannya di dalamnya. Setelah itu, dia mengaktifkan Supreme Purity Jade, dan dia mulai bersinar dengan Shine Light. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa tuannya berada tepat di bawahnya. Menguasai. Little Yuaner melompat turun tanpa ragu-ragu dan turun lebih dalam. Setelah melihat ini, Cons berseru, jangan turun. Yuaner kecil tidak merasakan bahaya. Dia terus turun, dan ketika dia berada di kedalaman sekitar 3.000 kaki, dia merasakan kekuatan besar muncul dari dasar jurang. Dengan itu, dia tidak berani masuk lebih dalam. Juga pada saat inilah Sang Zhang melintas, merobek ruang, dan tiba di sisi Little Yuaner. Dia menegurnya dengan serius, apakah kamu ingin mati? Kekuatan di dalam jurang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Jangan turun lagi, kata Sang Zhang. Yuan kecil mengangguk. Kemudian, dia bertanya, bisakah saya bersujud dan memberi hormat kepada tuan saya? Ya, Sang Zhang setuju. Dia pikir gadis muda itu sangat berbakti sehingga dia benar-benar tidak bisa berubah menjadi jahat. Dia benar-benar layak untuk dipelihara. Yuaner kecil melayang di atas jurang dan berlutut di udara. Sang Zhang belum pernah melihat Little Yuaner begitu serius sebelumnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar terpengaruh oleh kematian tuannya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah putrinya masih hidup, apakah putrinya akan seperti Little Yuaner. Hati orang tua selalu lembut terhadap anak-anaknya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, waktu gagal membuat Sang Zhang mati rasa. Setiap kali dia memikirkan masa lalu, dia masih akan merasa bingung, dan emosinya akan berfluktuasi. Pada saat ini, dia memutuskan untuk mengasuh Yuaner kecil dengan benar dan memperlakukannya sebagai putrinya. Little Yuaner bersujud 3 kali di udara. Sang Zhang berkomentar, tuanmu dapat beristirahat dengan tenang dengan seorang murid sepertimu. Tuanku tidak akan beristirahat dengan tenang. Yuaner kecil mendongak dan bertanya, apakah yang tidak suci akan hidup kembali? Siapa tahu, kata Sang Zhang. Kemudian, Yuaner kecil berkata dengan keras, aku bersumpah akan membunuh yang tidak suci untuk membalaskan dendam tuanku. Sang Zhang mengangguk. Sangat bagus. Kamu sangat ambisius. Pada saat ini, Cons menyamakan kedudukan dengan Little Yuaner. Kemudian, dia tanpa kata berlutut dan bersujud 3 kali setelah melirik Little Yuaner. Sang Zhang tidak menyadari hubungan antara Little Yuaner dan Cons. Ketika dia melihat tindakan Cons, dia menganggap Cons terpengaruh oleh perasaan Yuaner kecil karena hubungan baik mereka dan hanya menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Cons. Pada saat ini, Yuaner kecil menunjuk ke titik cahaya yang sangat terang di dasar jurang yang jelas berbeda dari yang lain dan bertanya, apa itu? Sang Zhang meliriknya sebelum dia berkata, kekuatan bumi. Ini seperti bintang. Ini sangat mempesona, kata Little Yuaner.
Apakah begitu? Sang Zhang menjentikkan lengan bajunya. Matanya bersinar, dan penglihatannya meningkat pesat. Bintik-bintik cahaya di jurang tampaknya terhubung saat energi melonjak dan berputar seperti aurora. Tiba-tiba, gelombang kekuatan merobek ruang, tetapi hanya dalam sedetik, ruang kembali normal. Sang Zhang mengerutkan kening. Ini di luar pemahamannya. Yuaner kecil, yang telah mengamati dari samping, bertanya, apa sebenarnya itu? Itu mungkin energi tidak stabil yang bisa meledak kapan saja. Saya khawatir tempat ini sangat berbahaya, kata Sang Zhang. Saya hanya ingin tahu bahwa jika seseorang jatuh ke dalam jurang, apakah mungkin untuk bertahan hidup? Sang Zhang berkata, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda dengan pasti 100%. Namun, menurut saya, kemungkinan besar mereka akan mati. Petik 2. Bab 1569 Tuanku tak terkalahkan. Setelah mendengar kata-kata Sang Zhang, Little Yuaner tampak tertekan. Dia tidak ingin percaya bahwa tuannya sudah mati. Setelah melihat segel pengurungan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tuannya masih hidup. Bahkan jika semua orang mengatakan tuannya telah pergi, dia menolak untuk mempercayainya. Akhirnya, dia bertanya, bisakah saya sering mengunjungi tuan saya di masa depan? Sang Zhang mengangguk. Tentu saja, Sang Zhang tentu saja tidak menolak permintaan Little Yuaner. Dia sangat puas dengannya. Dia tahu bahwa Ming Xin juga memiliki dua pemilik benih kekosongan besar di sisinya, salah satunya adalah Qiseng. Meskipun Qiseng telah membantunya menemukan Little Yuaner dan Cons, dia tidak menyukai Qiseng. Adapun orang lain, dia telah mendengar bahwa dia agak konyol. Kekuatan dan kultivasi itu penting, tetapi jika orang itu terlalu konyol, lebih baik tidak memiliki orang seperti itu di sisinya. Kesimpulannya, dia sangat puas dengan Little Yuaner dan Cons. Ketiganya tinggal di dekat jurang untuk sedikit lebih lama sebelum mereka akhirnya kembali ke Great Void. Setelah waktu yang tidak diketahui, sesosok muncul di dekat jurang. Wanita Ambon, suami saya coba ini dan tabungan sekarang miliaran. Halo, saudara Lu. Saya mendengar bahwa Anda terpengaruh oleh pertempuran antara dua makhluk tertinggi. Mengapa kamu pergi dan bergabung dalam pertempuran? Saat sosok itu berbicara, dia mendirikan batu nisan di sebelah jurang. Dia dengan hati-hati mengukir beberapa kata di batu nisan. Bunyinya, makam teman baikku, Lu Tiantong. Saat itu saya sedang menjaga pilar. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Selain itu, saya bahkan tidak tahu Anda ada di sana. Petik 2. Kemudian, sosok itu mengeluarkan setumpuk kertas dupa untuk digunakan sebagai persembahan bakaran dan menyalakannya di sebelah batu nisan sambil berkata, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Kamu adalah orang pertama yang membuatku sedih 2 kali. Jangan khawatir, saya akan memikirkan cara untuk menjaga murid Anda. Petik 2. Setelah beberapa waktu, aku akan kembali ke Great Void. Di satu sisi, murid-murid Anda benar-benar beruntung mereka tidak jatuh ke tangan Aula Yan Feng dan Aula Xuan Meng. Anda telah menjalani kehidupan yang layak dihormati karena memelihara begitu banyak orang suci. Cukup untuk namamu diabadikan. Semoga tenang di alam sana. Kata-kata terakhir diucapkan perlahan. Sosok itu bangkit dan menatap kata-kata di batu nisan dengan tenang. Ketika kertas dupa itu benar-benar terbakar, embusan angin meniup abunya. Bunga api bercampur abu menari-nari di udara di tengah asap hijau. Sebulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Di kuil suci, Zhu Honggong sekali lagi dibawa ke kuil suci untuk menemui Ming Xin. Pada saat ini, Ming Xin telah menatapnya tanpa berkata-kata selama 15 menit penuh. Dengan ini, rambutnya berdiri tegak, dan tubuhnya gemetar. Ming Xin berpikir bahwa orang di depannya, pemilik benih kekosongan besar, tidak berubah sama sekali meskipun sebulan telah berlalu. Ming Xin tidak berbicara, dan Zhu Honggong juga tidak berbicara. Ming Xin terus menatap Zhu Honggong. Dia pikir pihak lain pasti tidak akan bisa tinggal diam lama. Namun, bertentangan dengan harapannya, pihak lain benar-benar tidak berbicara bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Akhirnya, dia memecah kesunyian dan bertanya, apakah kamu sudah terbiasa dengan Great Void? Ya, saya sangat mudah beradaptasi. Selama ada makanan dan minuman, aku akan baik-baik saja. Anggur di sini sangat enak, dan ada daging harimau kelas atas juga. Ini benar-benar enak, kata Zhu Honggong memuji tanpa menahan diri. Setelah melihat ekspresi yang tidak wajar di wajah Ming Xin,
Zhu Honggong buru-buru mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, The Great Void benar-benar luas dan penuh dengan sumber daya. Itu bahkan lebih luas dari tanah tidak dikenal. Kemudian 10 aula adalah pembangkit tenaga listrik dengan hak mereka sendiri. Betapa mengagumkan. Sebagai yang di atas 10 aula, kamu bahkan lebih mengagumkan. Ming Xin tetap tidak tergerak oleh kata-kata yang menyanjung itu. Sebaliknya, dia berkata, kamu harus tahu mengapa kamu dibawa ke Great Void. Saya tahu, kata Zhu Honggong, itu karena saya memiliki benih kekosongan besar, dan saya akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Jika saya bisa menjadi makhluk tertinggi surgawi seperti Anda, saya akan puas. Ming Xin berkata, bakat adalah dasar untuk menjadi makhluk surgawi tertinggi. Namun, kerja keras dan kesempatan sama pentingnya. Zhu Honggong berkata, mendengarkan kata-katamu bahkan lebih bermanfaat daripada belajar selama 10 tahun. Mulai sekarang, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Ming Xin terdiam lagi. Keheningan tampak lebih terasa di kuil suci yang cukup besar. Setelah beberapa saat, Ming Xin berkata, aku akan memberimu kesempatan. Tolong bicara. Mulai sekarang, selama kamu melayani kuil suci dengan setia, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. The Great Void telah kehilangan banyak talenta selama bertahun-tahun dan kekurangan tenaga, kata Ming Xin dengan tenang. Dia tidak memberi Zhu Honggong kesempatan untuk berbicara sambil terus berkata, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Ingatlah bahwa orang bijak tunduk pada keadaan. Begitu Ming Xin selesai berbicara, gedebuk, Zhu Honggong berlutut dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersedia melayani kuil suci. Terima kasih, Yang Mulia, telah memberi saya kesempatan ini. Dia setuju begitu saja. Ming Xin sedikit mengernyit. Meskipun ini yang dia inginkan, dia merasa itu agak terlalu mudah. Hal-hal yang didapat dengan mudah tidak terasa berharga. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk menilai apakah orang di depannya itu tulus. Di mana Anda mendapatkan benih void besar? Ming Xin bertanya. Zhu Honggong menjawab dengan jujur, Tuanku memberikannya kepadaku. Tuanmu. Ekspresi Zhu Honggong berubah, dan matanya memerah saat dia berkata, sayangnya, tuanku tidak ada lagi. Kalau saja dia masih ada, seberapa bagus itu. Tuanmu pernah ke tanah tidak dikenal. Ya, jawab Zhu Honggong. Apa tingkat kultivasinya? Setelah memikirkannya sejenak, Zhu Honggong berkata, tuanku tidak terkalahkan. Tak terkalahkan. Kerutan di dahi Ming Xin semakin dalam. Betul sekali. Tak terkalahkan. Namun, ketika Zhu Honggong mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ekspresi Ming Xin tidak terlihat benar, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Kamu peringkat pertama. Tuanku, berada di peringkat kedua. Petik 2. Pada saat ini, suara marah terdengar dari samping. Kurang ajar. Bagaimana seseorang dari 9 domain dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung? Zhu Honggong segera berkata, kamu benar, kamu benar. Saya tidak menyadari keberadaan Great Void di masa lalu jadi saya tidak tahu ada begitu banyak ahli di Great Void. Karena kamu mengatakan tuanmu tidak terkalahkan, bagaimana dia mati? Ming Xin bertanya. Ini, Zhu Honggong menggaruk kepalanya, memikirkan cara untuk menjawab pertanyaan bermasalah ini. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya berkata, kelangsungan hidup tidak dijamin ketika Anda berjalan di ujung pisau sepanjang tahun. Ming Xin tidak lagi bertanya tentang guru Zhu Honggong. Sebaliknya, dia berkata, karena kamu bersumpah setia pada kuil suci, kamu harus menjadi makhluk tertinggi sesegera mungkin. Zhu Honggong berkata dengan keras, saya akan berkultivasi dengan rajin dan memenuhi harapan yang mulia. Jika Anda menyuruh saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Jika Anda menyuruh saya pergi ke barat, saya tidak akan pernah pergi ke timur. Pergi, kata Ming Xin sambil melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Zhu Honggong berkata, Yang Mulia, karena saya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, mengapa saya tidak tinggal dan mengobrol dengan Anda? Jika Anda senggang, Anda bisa mengajari saya beberapa gerakan atau mantra meditasi. Wen Ruqing tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, pergi ketika kamu disuruh pergi. Tidak perlu menyemburkan begitu banyak omong kosong. Petik 2. Zhu Honggong mengangguk. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhu Honggong berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan keluar, dia bergumam pelan,
karena aku benar-benar ingin berbicara omong kosong dengan kalian semua. Setelah Zhu Honggong pergi, Ming Xin bertanya, tidak ada yang berubah selama bulan ini. Tidak, dia persis sama seperti ketika dia tiba. Dia hanya pandai menyanjung. Saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki agar benih kekosongan besar jatuh ke tangannya, kata Wen Ruking. Tidak ada gunanya membicarakan itu sekarang, kata Ming Xin tanpa nada. Saya khawatir kita tidak bisa mempercayakan tugas penting kepada orang seperti itu, kata Wen Ruking. Ming Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya banyak waktu untuk mendidik orang ini. Jika dia bisa menjadi Sein Dao dalam 100 tahun, saya akan membuat rencana lebih lanjut. Dimengerti, kata Wen Ruking. Terlepas dari kata-katanya, kerutan bisa terlihat di wajahnya. 1570 tahun. Wen Ruking tidak menyukai orang seperti Zhu Honggong yang sederhana dan bodoh. Namun, ketika dia memikirkan Qi Sheng yang licik, dia merasakan gelombang jijik yang lebih kuat. Pada akhirnya, dia pikir dia lebih menyukai Zhu Honggong dibandingkan dengan Qi Sheng. Lagi pula, sulit untuk mengendalikan seseorang seperti Qi Sheng. Adapun Zhu Honggong, bahkan jika Zhu Honggong tidak kompeten, setidaknya Zhu Honggong akan mudah dikendalikan. Setelah Wen Ruking meninggalkan kuil suci, Ming Xin melihat ke arah lain dan bertanya, bagaimana pilar kehancuran? Yang mulia, jawab Hua Zhenghong, terlepas dari gerakan aneh yang sesekali terjadi di Dunzang, 9 pilar kehancuran stabil. Namun, setelah jeda singkat, Hua Zhenghong melanjutkan berkata, pilar-pilar itu semakin tua, dan efek pemulihan dari kekuatan bumi semakin lemah. Pada tingkat ini, kekosongan besar hanya akan tetap berada di langit paling lama 200 tahun lagi. Petik 2. Ming Xin mengangguk dan menghela nafas. Dia tidak terkejut dengan ini. Pada saat yang sama, Zhu Honggong kembali ke kediamannya sendiri setelah meninggalkan kuil suci. Begitu Zhu Honggong kembali, dia melihat Qi Sheng berdiri di aula dengan tangan di punggungnya saat dia melihat pola di dinding. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhu Honggong tidak memiliki kesan yang baik tentang orang di depannya. Qi Sheng bertanya, kamu tidak menyambutku. Zhu Honggong mengejek dan bertanya, apakah ada alasan bagiku untuk menyambutmu? Kamu memiliki benih kekosongan besar. Jika Anda tinggal di 9 domain, itu akan berbahaya. Anda harus tahu bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Di dunia ini, tidak ada tempat yang lebih aman dari kuil suci. Apapun, teruslah membual jika Anda mau, kata Zhu Honggong sambil memutar matanya. Ini juga tempat terbaik untuk berkultivasi. Anda harus berkultivasi dengan baik. Jangan mengecewakan, Qi Sheng berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata, jangan mengecewakan Kaisar Besar. Urus urusanmu sendiri, kata Zhu Honggong. Qi Sheng perlahan mengangkat tangannya. Setelah itu, bola api kemasan berkembang menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke arah Zhu Honggong seperti seekor naga. Zhu Honggong menjadi pucat karena ketakutan dan mundur ke udara. Perisai emas muncul saat dia memblokir serangan dengan lengan atasnya. Kemudian, dia mendarat di tanah dan mundur beberapa puluh yard, nyaris tidak menstabilkan dirinya sendiri. Dia menggosok lengannya yang tersengat api yang menyala dan bertanya, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kami berdua pemilik benih kekosongan besar, tapi kau jauh di belakangku, kata Qi Sheng tanpa nada sambil menurunkan tangannya. Setelah meletakkan tangannya di punggungnya, dia melanjutkan berkata, kuil suci tidak mengumpulkan sampah. Bahkan jika Anda memiliki benih kekosongan besar, jika Anda sampah, kuil suci tidak akan ragu untuk menyingkirkan Anda. Zhu Honggong berseru kaget, kamu juga memiliki benih kekosongan besar. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Qi Sheng tertawa. Zhu Honggong memandang Qi Sheng dan berkata, 10 benih void besar matang setiap 30.000 tahun sekali. 10 biji terakhir adalah, dia terbatuk, menghentikan dirinya untuk berbicara. Kemudian, dia berkata, benih Anda berasal dari batch sebelum batch matang terbaru, kan? Wajar jika kamu lebih kuat dariku. Petik 2. Karena Qi Sheng tampak muda, Zhu Honggong tidak menyangka dia adalah barang antik tua. Orang-orang di Great Void semuanya eksentrik, dia benar-benar harus lebih berhati-hati. Qi Sheng terlalu malas untuk menjelaskan. Dia hanya berkata, itu bukan maksud saya. Bukankah kamu hanya mencoba menakutiku? Bagaimana kuil suci bisa menyingkirkan makhluk tertinggi di masa depan? Zhu Honggong berkata sambil menepuk dadanya, aku, Zhu Honggong,
pasti akan membuat semua orang melihatku dengan cara baru. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Kiseng tiba-tiba menjadi sangat serius saat dia berkata dengan mata terbakar, pilar runtuh, dan Void besar kemungkinan akan jatuh dalam 200 tahun. Pada saat itu, kekacauan akan turun ke dunia, dan banyak nyawa akan hilang. Hanya yang kuat yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Zhu Honggong tercengang. Dia merasa tenggorokannya agak kering. Dia selalu pemalu. Dia menyukai kedamaian dan tidak suka mengambil risiko. Kiseng pandai membaca ekspresi orang. Ketika dia melihat ekspresi Zhu Honggong, dia tertawa dan berkata, kamu memiliki benih kekosongan besar. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti akan aman. Kamu, Zhu Honggong tergagap. Bagaimana dengan saya? Kiseng bertanya dengan bingung. Kamu terdengar seperti kakak senior ketujuhku. Zhu Honggong berkata dengan cemberut. Kemudian, dia berkata dengan kesal, terserah. Saya tidak percaya Anda. Meninggalkan. Aku tidak menyambutmu di sini. Kiseng berbalik dan pergi dengan senyum di wajahnya. Setelah Kiseng pergi, Wen Ruqing muncul di dekatnya. Tidak sampai Kiseng benar-benar menghilang dari pandangan, dia berjalan ke aula. Begitu dia memasuki aula, dia berkata dengan suara rendah, mulai hari ini dan seterusnya, saya secara pribadi akan mengawasi Anda. Dalam 200 tahun, Anda harus menjadi Great Dao Sein. Petik 2. Zhu Honggong. Zhu Honggong benar-benar membenci tempat ini. Semua orang di sini adalah, dan kata-kata mereka benar-benar tidak menyenangkan. Terlepas dari perasaannya, dia tidak lagi gegabah seperti dulu. Oleh karena itu, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata sambil membungkuk, saya pasti akan memenuhi harapan senior dan Kaisar Agung. Tanah yang hilang di wilayah selatan samudera tak berujung. Sebuah istana besar berdiri di puncak Lost Island. Pohon maple merah tumbuh di pegunungan dan dataran. Seorang pria mengenakan jubah halus membungkuk dan melapor kepada Kaisar Merah. Yang mulia, selama periode waktu ini, saya telah mengamati dua pemilik benih kekosongan besar. Pengguna tombak sangat pekerja keras. Dia lugas dan sedikit keras kepala. Adapun orang lain. Bicaralah, kata Kaisar Merah ketika dia merasakan keraguan bawahannya. Orang lain hanya tidur sepanjang hari. Dia tidak melakukan apa-apa. Apalagi saya khawatir ada yang salah dengan karakternya, kata pria berpenampilan rapi itu. Apa maksudmu? Kaisar Merah mengerutkan kening. Dia cukup licik. Dia suka menyembunyikan pikirannya dan tidak memiliki prinsip. Lagi pula, dia masih cukup muda. Awasi dia dan ajari dia saat dia membutuhkan, kata Kaisar Merah. Ini, pria itu tampak bermasalah. Bukannya dia tidak pernah mencoba mendidik pihak lain sebelumnya, tapi itu tidak berguna. Akhirnya, dia berkata, saya khawatir saya tidak mampu mendidiknya. Ekspresi Kaisar Merah menegang saat dia berkata, cobalah lebih keras. Dipahami, pria itu tidak lagi berani mengeluh. Kaisar Merah menghela nafas. Ketidakseimbangan semakin parah. Jika Great Void benar-benar runtuh, wilayah selatan tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Yang mulia, saya terlalu picik. Saya akan melakukan yang terbaik dengan dua orang itu. Saya akan mencoba membuat mereka memahami Dao besar dalam 100 tahun. Petik 2. Situasi serupa terjadi di tanah hilang lainnya dari Kaisar Azure dan Pulau Hilang dari Kaisar Putih. Ada semakin banyak tanda yang menunjukkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kultivasi. Di tanah jurang besar, di Pillar of Destruction yang dijaga oleh suku Feather dan suku Cacat. Kaisar Yu telah mengumumkan bahwa dia akan pergi ke pengasingan untuk berkultivasi agar menjadi Kaisar Dewa. Kematian Mingban, penguasa surgawi, dan Mingde untuk sementara waktu berada di belakang. Di antara 5 kaisar, hanya Kaisar Hitam yang tidak mendapatkan benih kekosongan besar. Oleh karena itu, dia sering memprovokasi Kaisar Azure, Kaisar Merah, dan Kaisar Agung. Dengan ini, Great Void diberikan kedamaian sementara. Untuk sementara, tidak ada yang istimewa terjadi di Great Void. Duan Mudian memilih untuk kembali ke Great Void dan sering mengunjungi Sang Zhang Hall dan kuil suci. 70 tahun lagi berlalu hanya dalam sekejap mata. Waktu tidak ada artinya di dunia kultivasi. Aula Sang Zhang di kekosongan besar. Seorang gadis anggun berbaju merah dan seorang gadis manis bermata cerah berjalan bersama untuk melihat Sang Zhang. Selama 70 tahun terakhir, hubungan kedua gadis itu dengan orang-orang di Aula Sang Zhang cukup harmonis. Selain berkultivasi setiap hari,
ada juga guru yang mengajari mereka banyak hal. Meskipun ada orang-orang dari aula lain yang memperingatkan mereka bahwa aula Sang Zhang mencoba mencuci otak dan membodohi mereka, mereka tidak mengambil hati kata-kata itu. Di aula utama, kenapa kamu ingin melihatku? Sang Zhang bertanya. Ketika dia melihat kedua gadis itu, dia merasa seperti telah menyaksikan anak-anaknya sendiri tumbuh dewasa. Dia sangat memihak mereka selama bertahun-tahun. Yuaner kecil berkata, guru meninggal 100 tahun yang lalu. Saya ingin pergi dan memberi hormat kepada tuan saya. Petik 2. Pada awalnya, Sang Zhang akan menemani mereka selama kunjungan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menjadi terlalu malas untuk melakukannya. Dia biasanya akan mengirim seseorang untuk mengawal mereka ke Dunzang pada hari peringatan kematian Tuan Yuan kecil. Terlepas dari ini, saya memiliki masalah lain yang saya harap Yang Mulia akan setuju, kata Yuaner kecil. Setelah mendengar ini, Sang Zhang berkata, gadis kecil, kamu menjadi semakin berani. Katakan padaku, ada apa? Yuaner kecil tersenyum. Saya ingin bertemu dengan kakak laki-laki dan perempuan senior saya. Kakak dan kakak perempuan senior. Sang Zhang mengangguk. Karena dia memiliki seorang guru, tidak mengherankan jika dia memiliki rekan-rekan murid. Kamu telah berada di Great Void selama 100 tahun, namun, kamu masih ingat sesama muridmu. Sangat baik, aku akan mengizinkannya. Sang Zhang melambaikan tangannya. Sesosok muncul dan menangkupkan tinjunya ke Little Yuaner sebelum dia berkata, aku akan membawa mereka ke Great Void, dan mereka bisa tinggal beberapa hari. Little Yuaner bertanya, bisakah kamu melakukannya? Sosok itu berkata, tidak ada apapun di dunia yang tidak dapat dilakukan Yang Mulia di dunia fana. Bab 1571, menantikan kehidupan kekal. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Yuan kecil mengangguk. Dia senang mendengar ini. Bawahan Sang Zhang berkata, beritahu saya nama dan lokasi mereka. Aku akan menjemput mereka dalam 3 hari. Little Yuaner menjawab dengan penuh semangat, mereka bersama Kaisar Azure, Kaisar Merah. Yuan kecil berhenti berbicara ketika dia melihat Sang Zhang dan bawahannya menatapnya dengan aneh. Dari 2 pemilik benih kekosongan besar yang ditemukan Kaisar Azure, 1 pendekar pedang dan 1 pengguna pedang. Keduanya sangat dewasa dan memiliki kondisi pikiran yang kuat. Mereka juga memiliki banyak pengalaman pertempuran. 10 tahun yang lalu, ketika saya mengunjungi Kaisar Azure, saya melihat 2 dari mereka. Mereka memiliki aura ahli. Namun, mereka tampaknya tidak bergaul dengan baik, mereka banyak bertengkar. Kedua orang ini, mereka kakak-kakakmu? Tanya bawahan. Yuan kecil mengangguk. Sang Zhang sedikit mengernyit ketika dia bertanya, pemilik benih kekosongan besar dengan Kaisar Putih juga sesama muridmu. Yuan kecil mengangguk lagi. Sang Zhang berbalik untuk melihat Keong dengan acuh tak acuh dan bertanya, jadi, apakah Keong adalah kakak perempuanmu? Kons mengangkat tangannya dan berkata, dia kakak perempuanku. Saat Kons berbicara, suaranya semakin lembut. Kepalanya menunduk seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Little Yuaner tersenyum canggung saat dia berkata, aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Lagi pula, ada terlalu banyak orang jahat di Great Void. Namun, karena Yang Mulia baik kepada kami, saya tidak ingin menyembunyikannya dari Anda. Sang Zhang tidak marah. Dia hanya terkejut. Faktanya, jika dia bertanya-tanya di 9 domain, dia akan dengan mudah mengetahui hal ini. Namun, sebagai Kaisar Surgawi, dia tidak memperhatikan masalah sepele seperti itu. Baginya, selama dia memiliki kedua gadis itu, tidak ada hal lain yang penting. Pada saat ini, bawahan Sang Zhang bertanya lagi, mungkinkah semua pemilik benih kekosongan besar adalah sesama muridmu? Pertanyaan ini hanyalah sebuah ujian. Little Yuaner mengangguk dengan jujur. Namun, setelah mengangguk, Yuaner kecil merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akrab dengan Qi Sheng dari Tuwei Hall. Sang Zhang berkata, itu semua berkat ide-idenya sehingga saya dapat menemukan Anda. Dia sangat menyebalkan, kata Yuaner kecil. Kenapa kamu tidak menyukainya? Sang Zhang bertanya. Dengan aura seseorang yang memiliki dunia di bawah kendalinya, dia merentangkan tangannya dan berkata, bukankah tinggal di tempat ini jauh lebih baik daripada berkeliaran di sekitar? Little Yuaner mengejek sebelum dia berkata,
itu masalah lain. Memang, tempat ini bagus. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan mengapa aku tidak menyukainya. Kamu menjadi semakin fasih selama bertahun-tahun, kata Sang Zhang sambil tertawa. Ketika Sang Zhang mengingat percakapan mereka sebelumnya, dia bertanya, jadi tuanmu memberi kalian semua benih kekosongan besar. Yuan kecil mengangguk. Ekspresi Sang Zhang berubah sedikit muram saat dia berkata, bahkan Ming Xin tidak yakin dia bisa mengambil semua benih kekosongan besar. Apa yang istimewa dari tuanmu? Aku tidak tahu bagaimana tuanku mendapatkannya, kata Yuaner kecil. Bawahan Sang Zhang berkata, 600 tahun yang lalu, 10 benih kekosongan besar di pilar kehancuran matang pada saat yang sama. 9 domain merencanakan banyak ekspedisi Void hebat ke pilar. Untuk melindungi benih, Great Void mengirim banyak ahli ke pilar. Penggarap 9 domain, yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, berakhir dengan cukup tragis. Faktanya, sebagian besar ahli Great Void menghabiskan sebagian besar energi mereka untuk berurusan dengan binatang buas. Lagi pula, tidak ada kekurangan binatang buas cerdas yang mengingini benih juga. Nada suara bawahan berubah menjadi interrogatif saat dia melanjutkan berkata, selain itu, jarak antar pilar cukup jauh. Jarak bukanlah sesuatu yang dapat Anda tempuh dalam 1 atau 2 hari. Bahkan menggunakan bagian rahasia masih akan memakan waktu. Kaisar Surgawi yang ahli dalam rune masih akan kesulitan untuk pergi ke 10 pilar dalam waktu singkat. Bagaimana tuanmu melakukannya? Yuaner kecil bergumam, aku benar-benar tidak tahu. Sang Zhang memandang bawahannya, sedikit marah. Maksudnya sangat jelas, siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan gadis kecil dengan nada seperti itu? Bawahan melihat ini dan segera menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi berani bertanya. Sang Zhang menghela nafas panjang dan berkata, tidak peduli apa, tuanmu mendapatkan semua benih. Dia memang bakat yang langka. Sayangnya, dia meninggalkan dunia terlalu dini. Petik 2. Yuan kecil mengangkat tangannya dan keberatan. Kiseng bukan salah satu dari kita. Tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini. 9 dari 10 sudah cukup luar biasa, kata Sang Zhang. Little Yuaner ingin mengatakan bahwa dia memiliki kakak senior ke-7 yang juga memiliki benih kekosongan besar dan bahwa tuannya memang sempurna. Namun, pada akhirnya, dia menahan diri. Di jurang di Dunzang, bintik-bintik cahaya masih bersinar di kegelapan jurang maut. Bahkan dari atas, bintik-bintik cahaya yang menyilaukan bisa terlihat. Pada saat ini, tanah mulai bergetar sedikit, berdengung. Getaran. Segera melakukan perjalanan ke segala arah. Dalam radius 3000 mil, getarannya semakin kuat. Meskipun ketidakseimbangan belum berakhir selama periode perdamaian yang singkat, banyak binatang buas muncul di Dunzang setelah runtuhnya pilar kehancuran. Namun, dengan gempa ini, mereka mulai melarikan diri. Sejumlah besar binatang buas terlihat berjalan menjauh saat binatang terbang bermigrasi dalam kelompok besar di langit. Dalam jurang maut, busur listrik seperti sambaran petir dari langit terus melonjak ke tubuh Lu Zhou. Rambut, mata, alis, dan jubah tanda sucinya semuanya terpancar cahaya biru. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekuatan bumi melonjak ke lautan Qi dan Tiannya. Ruang terdistorsi dan waktu berhenti sejenak sebelum kembali normal. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari masing-masing matanya, menembus kehampaan di jurang dengan suara yang menusuk telinga. Ding! Pembaruan sistem selesai. Petik 2. Ding! Memperoleh gulungan surgawi dari tulisan surgawi. Setelah memahami gulungan surgawi, kekuatan surgawi Anda akan ditingkatkan menjadi kekuatan Dao surgawi. Ding! Ini adalah peningkatan terakhir sistem. Setelah tuan rumah memahami Dao surgawi tertinggi, sistem akan berubah menjadi kekuatan Dao surgawi dan menjadi bagian dari tuan rumah. Ding! Mata kebenaran telah dihapus. Tuan rumah dikompensasi dengan 1 kristal memori. Ding! Dihadiahi dengan peta kuno yang sederhana. Petik 2. Ding! Dao besar tidak berbentuk. Silakan bekerja keras. Antara langit dan bumi, aliran energi tak berujung melonjak ke tubuh Lu Zhou. Dia benar-benar bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia bangkit di udara. Dia mengurutkan pikirannya dari 100 tahun terakhir. Bagaimanapun, dia telah berada di jurang selama 100 tahun, dan tanpa akal sehatnya. Dengan kata lain,
dia perlu mengorientasikan dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya memulihkan ketenangannya. Sekarang setelah peningkatan sistem selesai, Lu Zhou segera membuka sistem dan melihat tab untuk avatar Myriad Supreme. Akhirnya, harga ditampilkan, 5 juta poin prestasi. Secara kebetulan, poin prestasi Lu Zhou baru saja melebihi 5 juta. Pembelian. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa membelinya. Ding, menggunakan 5 juta poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou merasa ada yang tidak beres. Dia membeli avatar Myriad Supreme, bagaimana dia berakhir dengan surat. Lu Zhou mengangkat tangannya, dan sebuah surat muncul hanya dengan pikiran. Dia bisa dengan jelas merasakan keinginan yang kuat dari surat itu. Itu jelas diciptakan oleh pikiran seseorang. Lu Zhou mengepalkan tangannya. Dengan itu, surat itu larut menjadi titik-titik cahaya yang mengelilingi Lu Zhou seperti kunang-kunang. Segera setelah itu, sesosok terbentuk sekitar 10 kaki di depannya. Itu setinggi Lu Zhou, dan bangunannya mirip. Namun, penampilannya tidak bisa dilihat, itu kabur dan beriak seperti air. Lu Zhou mengerutkan kening. Siapa kamu? Sosok itu tidak menanggapi pertanyaan Lu Zhou. Sebaliknya, itu terus beriak saat berbicara terputus-putus dengan suara yang familiar. Kata-kata terakhir, saya memiliki kekuatan terbatas sekarang, tetapi saya ingin meninggalkan beberapa patah kata. Bahkan orang bijak mungkin tidak dapat memecahkan teka-teki dunia. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan menjadi makhluk tertinggi. Makhluk tertinggi, mengendalikan kekuatan paling mendasar di dunia, hukum. Semua energi di dunia akan berkumpul di bumi dan memasuki batu jasa. Semua hal memiliki manfaat. Orang yang mendapatkan surat ini sudah menjadi makhluk tertinggi. Saya harap Anda akan menemukan batu jasa dan mematahkan belenggu langit dan bumi, menanti kehidupan abadi.